مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang anwa'ul ismi, macam-macam isim, macam-macam kata benda. Pertemuan kemarin telah kita sampaikan bahwa isim ini adalah kata benda dalam pemaknaan kita, ya. Kata yang memiliki penyebutan. Bisa nama orang, nama binatang, nama tumbuh-tumbuhan, nama kota. Setiap yang memiliki penyebutan itu disebut al-ismu. Nah, apa saja macamnya? Di sini akan kita bahas 3 model atau 3 jenis yang masing-masing ada rinciannya insyaallah, ya. Jadi pendekatan yang pertama adalah kata benda atau isim ini dilihat dari sisi kejelasannya. Ada 2 macam, yaitu isim nakirah dan isim ma'rifat atau ma'rifah, ya. Oh ya, sekali lagi kami ingatkan bagi para pemirsa yang mengikuti bisa dibuka mushafnya masing-masing karena nanti akan kita sampaikan contoh-contoh, ya, dari ayat-ayat Al-Qur'an terutama yang awal-awal di Al-Fatihah, di awal Al-Baqarah, ya. Itu kita bisa aplikasikan contoh-contohnya, ya, di dalam ayat-ayat ini. Jadi isim nakirah itu maksudnya adalah isim yang belum jelas penunjukannya. Misalnya kata-kata kitabun atau tolibun misalnya, ya. Atau misalnya di Al-Baqarah Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi, ya. Bisyai'in itu bisyai'in dengan sesuatu apa? Bisyai'in sesuatu yang masih nakiro, yang masih umum. Bukan sesuatu yang khusus, bukan sesuatu yang menunjukkan arti khusus. Kemudian apa sesuatu itu? Dijelaskan minal khaufi wal ju'i wal anfusi wa thamarat, ya. Dan seterusnya itu baru dijelaskan. Nah, kemudian isim ma'rifah, isim yang sudah jelas penunjukannya. Dan isim ma'rifah ini rinciannya banyak. Jadi kalau kita ketahui biasanya ma'rifah dulu kita identifikasi. Kalau tidak ma'rifah berarti itu nakirah. Biasanya para pemirsa yang berbahagia dalam penggunaannya, ya, bahwa isim ma'rifat ini dipakai untuk pokok kalimat atau subjek. Sementara nakirah itu penggunaannya untuk predikat. Kalau dalam istilah nahwu adalah mubtada dan khobar, ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan al-masjidu jamilun, masjid itu besar. Nah, al-masjid itu adalah pokok kalimatnya, yaitu mubtada'nya memakai al, sedangkan jamilun, bagus, itu adalah predikatnya, keterangannya menggunakan isim nakirah. Biasanya penggunaannya seperti itu, ya. Contohnya nanti bisa kita lihat dalam Al-Qur'an. Nah, macam-macam isim ma'rifat ini banyak. Di antaranya adalah yang pertama dhamir, kata ganti orang. Berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Kata ganti dalam bahasa Arab ini yang disebut isim dhamir itu ada 14 macam. Mulai dari kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Orang kedua dan ketiga itu masing-masing ada laki-laki dan perempuan. Berarti ya 3, ya. Kalau kata ganti orang ketiga itu adalah laki-laki, itu jumlahnya juga ada yang tunggal, ada yang ganda, ada yang jamak. Jadi totalnya 14 itu. Inilah keunikan bahasa Arab, ya, yang masing-masing kata gantinya itu memiliki peran tersendiri. Kalau dia bergandengan dengan kata kerjanya juga menyesuaikan jumlahnya. Misalnya kalau ana muslim, aku adalah muslim. Nah, misalnya, ya. Kalau saya, aku itu muslimun. Tapi kalau nahnu, ishhadu bi anna muslimun,
saksikanlah bahwasanya kami, nah kalau kami nahnu itu bukan muslim lagi, tapi muslimun. Nah, itulah uniknya ya, menyesuaikan. Kalau kita kan sama bahasa Indonesia ya. Saya muslim, mereka muslim, tidak ada perubahan di predikatnya. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, predikatnya menyesuaikan subjeknya. Subjeknya tunggal, predikatnya tunggal. Subjeknya jamak, predikatnya juga jamak. Itulah perbedaan. Nanti di Al-Quran bisa banyak contohnya ya. Jadi mulai huwa, huma, hum, dan sampai ana, nahnu itu untuk kontennya sudah saya share di Fanspeak dan Facebook ya. Jadi bagi yang mengikuti materinya itu ada, insya Allah saya usahakan mudah-mudahan bisa istiqomah. Sebelum live itu saya bagikan dulu materinya ada di Facebook atau Fanspeak itu supaya para pemirsa bisa membaca dulu. Nah, kalau panjenengan sudah baca, Anda sudah baca, itu mengikuti siarannya langsung kan nyambung antara yang dibaca dengan yang disampaikan ya. Tapi kalau mengikuti di sini ini hanya singkatan saja ya. Saya sampaikan di sini hanya poin-poin yang penting. Yang kedua adalah isim isyarah, kata yang menunjukkan penunjukan. Baik itu penunjukan jarak dekat atau jarak jauh ya. Misalnya dzalika, dzalikal kitabu. Biasanya dzalika itu untuk yang itu, berarti itu. Kalau sini ini adalah hadza. Untuk yang laki-laki, hadza muslimun misalnya. Kemudian kalau jarak jauh, dzalika muslimun. Kalau ininya itu jarak dekat, kita kasih tunjuk hadza. Kalau jarak jauh, kita kasih tunjuk dzalika. Nah, itu isim isyarah, yaitu ini juga dalam kategori isim ya, dalam kategori kata benda. Yang ketiga adalah isim mausul, yaitu dalam bahasa kita kata sambung. Sekali lagi ini hanya pengartian yang tidak persis. Ya, jadi hanya mengartikan untuk memahamkan kita. Misalnya alladzi, yang banyak digunakan alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu pakai alladzina. Kenapa alladzina? Karena yang disebutkan adalah amanu. Kalau satu orang, maka langsung kita sebutkan ya ayyuhalladzi, tapi itu ya kita enggak temukan ya. Kalau kita khitabnya yang diajak bicara itu satu langsung saja. Ya ayyuhan nabiyyu misalnya. Wahai seorang nabi itu langsung. Tidak memakai alladzi. Kalau alladzi itu nanti ada pembahasan tersendiri. Setelah alladzi itu harus ada berupa kalimat yang sempurna yang itu menunjukkan arti kepada penjelasan daripada isim mausulnya itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah misalnya. Itu pakai juga ya. Ada kalimat penyeru di situ tapi memang enggak ada isim mausulnya. Yang keempat adalah alam, al-alam. Al-alam ini mirip dengan isim. Tapi alam lebih khusus. Setiap alam adalah isim, tapi belum tentu setiap isim itu alam. Jadi alam itu nama ya. Nama baik itu alam, alamul insan, alam ya, bukan alam. Inilah perbedaan antara bahasa Arab dengan bahasa kita ya. Kalau bahasa Arab ini panjang pendeknya maka harus kita baca sesuai dengan yang ditulis. Alam, A-nya pendek berarti nama. Tapi kalau alam, A-nya panjang, apa berarti? Alam raya ini ya, dunia ini alam. Alamin ya kan, alhamdulillahirabbil alamin. Beda lagi kalau alim. Nah, kalau alim ya orang berilmu. Di masing-masing punya arti ya. Jadi alam ini baik itu nama alamul insan, nama manusia, alamul hayawan, nama binatang, kemudian alamul Madinah, nama kota, nama desa, nama negara itu masuk di sini. Masuk dalam. Yang kelima yaitu isim yang diawali alif lam. Kemarin sudah kita bahas ya, yang lebih tepat hamzah dan lam di sini ya, atau al ya. Setiap kata yang diawali oleh al
bisa dipastikan dia adalah ismul ma'rifah. Tapi, ini saya ingatkan, kalau nama kota yang sudah baku, jangan ditambah al depannya. Zahabtu ila Makkata. Aku pergi ke kota Mekkah. Tidak boleh kita katakan zahabtu ilal Makkah, enggak boleh, ya. Zahabtu ilal Malang, enggak boleh. Tapi zahabtu, aku pergi ila Malang. Jadi al itu adalah identifikasi untuk ismul ma'rifah. Sedangkan alam yang menunjukkan sesuatu yang sudah ma'rifah, itu jangan ditambahi al, nanti double-double tandanya. Dhahabtu ila Jakarta, tidak boleh al Jakarta. Kalau dhahabtu ilal Madinah al-Munawwarah, memang namanya al-Madinah, ya. Al-Madinah itu nama sesudah Yathrib. Yathrib itu sebelum Nabi berhijrah, namanya Yathrib. Juga ada nama lain Thaibah, ya. Tapi setelah Rasulullah SAW datang ke sana, itu disebut Madinatul Rasul. Nah, supaya enggak kepanjangan, disingkat saja menjadi Al-Madinah. Al-Madinah itu sudah satu kata, dan al itu nama aslinya. Tambah lagi sifatnya Al-Munawwarah yang bersinar. Kalau Makkah itu Al-Mukarramatu, Makkahnya enggak ada alnya, Al-Mukarramatu ada alnya karena sifat mensifati Makkah. Maka sudah menunjukkan nama kota, sudah ma'rifah, tidak perlu kita tambah al. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau ada alif lam atau al di depan, berarti dia adalah ismul ma'rifah. Kemudian yang keenam adalah isim yang disandarkan pada isim ma'rifah yang lain. Al-idhofah. Al-idhofah ini, ya, kalau dalam bahasa kita mirip seperti kata majmu' lah, ya. Misalnya dinul islami. Dinu al-islam. Dinu itu kata benda, al-islam itu sama kata bendanya. Din itu disandarkan menjadi mudhof, sedangkan al-islami mudhofun ilaih, yang menjadi sandaran. Bisa kita ungkapkan susunan dinul Islam ini dalam beberapa versi. Bisa mudhof ilaih seperti dinul islami. Bisa sifat mausuf, yaitu sifat dan yang disifati. Ad-dinu al-islamiyu boleh. Yang tidak boleh adalah ad-din al-islam. Itu enggak boleh, ya. Susunannya salah. Ad-din al-islam salah, kenapa? Karena din itu disandarkan, setiap kata yang disandarkan kepada kata benda di belakangnya, maka tidak boleh ada alnya. Ini banyak yang dipakai untuk masjid-masjid, mohon maaf, ya. Beberapa waktu ada yang berkunjung ke sini, ya, di antara takmir masjid saya berikan masukan, nama yang ada di logo masjid antum itu salah. Ya, harusnya itu mudhof ilaih, ya, tapi kata depannya ada alnya. Saya nggak sebut nama masjidnya, ya, biar nggak etis lah, ya. Jadi depannya itu biasanya misalnya begini, ya, seperti pondok kami, ya, namanya Darul Ukhuwah, yaitu kampung persaudaraan. Daru itu mudhof, al-ukhuwati mudhof ilaih. Tidak boleh menyebut ad-dar al-ukhuwah, enggak boleh, ya. Karena tidak menjadi sifat mausuf, bukan, tapi mudhof ilaih yang disandarkan dan yang menjadi sandaran. Masjidu Daris Salami misalnya, ya, atau Masjidu Daril Muttaqin, bukan Masjid Ad-Dar al-Muttaqin, bukan. Nah, itulah, ini banyak kalau mau buat logo atau apa, mohon konsultasi dulu kepada yang bisa tata bahasa Arabnya, ya. Mau buat logo atau mau buat nama untuk anak-anaknya, ya, supaya namanya nggak keliru, kan kasihan, ya. Kalau namanya keliru terus nanti sekolah di Timur Tengah, loh kenapa ini? Limadza anta mansub, ya akhi, ya, misalnya namanya itu
itsnaini. Limadza itsnaini laisa itsnani? Ini enggak tahu ya. Kenapa mansub? Enggak ada tanda atau yang mengakibatkan mansubnya apa misalnya. Kan kalau kita membuat nama jangan hanya namanya makna Arab ya, tapi harus paham juga tata bahasanya sebisa mungkin ya. Walaupun kalau salah juga enggak dosa enggak ya. Tapi ya selebih baik ya. Baik para jamaah sekalian, para pemirsa yang berbahagia, catatannya isim nakirah biasanya mempunyai harokat akhir yang bertanwin. Contoh sebuah lampu misbahun, atau kalau di sini adalah tolibun ya. Sudah kita bahas kemarin, tanda isim itu diantaranya ada alnya atau ada tanwin belakangnya. Tapi sekali lagi jangan digabungkan. Kalau sudah ada salah satu, jangan disebutkan dua-duanya. Kalau sudah atolibu ya sudah, bukan atolibun, bukan. Al-muslimu sudah cukup, bukan al-muslimun. Masing-masing berbeda dalam hal penempatannya. Kapan al-muslimu, kapan disebut muslimun, itu tergantung nanti penempatannya di mana. Nah, penempatan di mana itulah yang dibahas dalam ilmu nahwu ya. Al-muslimu tadi adalah sebagai pokok kalimat, ada di depan. Setiap kata benda yang berada di awal kalimat, dia posisinya, jabatannya menjadi mubtada. Mubtada itu sebuah identitas, sebuah jabatan. Setiap mubtada hukumnya apa? Nah, itu sudah ada baku. Setiap mubtada hukumnya marfu', dirofakkan. Apa itu Ustaz maknanya dirofakkan? Itu nanti dulu ya, belum kita bahas. Nah, kemudian tanda rofaknya dengan apa? Tanda dhammah. Kenapa didomahkan? Karena dia isim mufrad. Nah, itulah i'rab artinya ya. I'rab itu adalah inti dari pelajaran nahwu. Kita mengetahui 4 poin ini. Setiap kata dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis nabawi, kalau di-i'rabkan masing-masing, maka setiap kata punya penjelasan 4 rinciannya itu. Mauqi'u minal i'rab, jabatannya apa? Kemudian hukumnya apa? Tandanya apa? Sebabnya apa? Nah, itu semuanya itu punya identitas semuanya. Jadi itulah uniknya bahasa Arab ya. Setiap lafadz itu punya identitas. Nah, punya ciri-ciri dan punya posisi ya. Tidak ada yang tidak punya identitas. Jelas ya, identitas kelaminnya jelas ya. Kalau kelaminnya itu bukan hanya manusia, yang namanya lafadz kelamin itu harus jelas dalam bahasa Arab itu ya. Kalau manusia masih abu-abu kelaminnya ini enggak benar ya. Jadi harus tegas, posisinya tegas. Laki-laki perempuan itu berbeda, warisnya beda, sholatnya beda, nah, macam-macam ya. Kemudian puasanya juga, kalau perempuan kan juga beda juga sama laki-laki. Jadi isim nakirah itu tandanya dengan harokat tanwin. Tanwin itu apa? Hatain bisa dan dhammatain ya. Kemudian yang kedua, nama orang walaupun bertanwin tetap dikatakan sebagai isim ma'rifah dan bukan sebagai isim nakirah. Misalnya apa? Nama yang dikasih tanwin, ini catatannya ya, tapi mudah-mudahan nggak menjadi bingung, bukan ini yang sekedar untuk tambahan. Nama yang boleh dikasih tanwin itu kalau namanya isim mushtaq, isim yang bisa diuraikan. Seperti Muhammad sudah kita singgung kemarin, Mahmud, ya, ada seorang namanya Mahmud, saya punya tetangga namanya Pak Mahmud. Dia jualan akik di pasar misalnya ya. Nah itu Mahmudun. Nah, misalnya Ra'aitu Mahmudan. Saya melihat seorang namanya Mahmudan. Nah, misalnya Ra'aitu Muhammadan. Jadi kapan ditanwinkan? Kalau itu bisa diuraikan. Ada kata kerja bentuk lampaunya, bentuk sedangnya, dan itu bisa diurai. Kalau nama yang bukan atau yang tidak bisa diurai, bahkan nama itu nama ajam, nama yang non Arab, yang itu malah tidak ditanwin. Misalnya Sulaiman ya,
kafara Sulaimanu. Sulaimanu nggak boleh, Sulaimanun nggak boleh, Sulaimanan, Sulaimanin nggak boleh, Sulaimanu. Kenapa? Karena Sulaiman itu adalah nama ajam, nama yang tidak punya identitas atau tidak digunakan oleh orang Arab. Ajam itu maksudnya non Arab ya. Kalau al-Arab, Arab itu al-Arabi. Kalau ajam itu berarti non Arab. Ibrahimu, Ismailu. Nah, itu makna-makna yang ajam. Walaupun digunakan oleh orang Arab, tapi harus identitasnya jelas. Apakah dia mudzakkar laki-laki ataukah muannats perempuan? Ini sudah kita tuliskan ya. Itu setiap isim ma'rifat atau nakirah harus diidentitas jelas. Nah, isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan identitas laki-laki ya. Yang mana laki-laki ini mudzakkar, ada mudzakkar hakiki, itu nama orang ya. Memang jenis kelaminnya laki-laki. Ada mudzakkar majazi, tapi istilah ini kurang populer ya. Kita nggak biasa pakai, tapi biasanya untuk nama-nama benda tertentu ya, yang memang itu dikategorikan masuk dalam kategori jenis untuk laki-laki. Penggunaannya, kata kerjanya itu untuk laki-laki, itu berbeda dengan kata kerja untuk perempuan. Nah, contoh, kata benda yang dikategorikan laki-laki adalah baitun. Baitun itu kan rumah. Tapi kenapa rumah kok ada identitasnya? Nah, gunanya identitas itu supaya bisa kita bedakan apakah nanti atau diganti kata ganti itu masuk posisi laki-laki apa perempuan. Kalau ditambahkan dengan kata kerja, nanti laki-laki atau perempuan itu berbeda ya. Antara baitun dengan misalnya apa itu, walaupun nama ini ya, nama tempat, tapi kalau menunjukkan arti muannats majazi, maka kata kerjanya juga disebut muannats. Ya, itulah untuk membedakan berbeda-beda ya, masing-masing berbeda. Yang kedua, isim muannats yang menunjukkan identitas perempuan ini terbagi menjadi dua, ada muannats hakiki dan ada muannats yang majazi. Nanti bisa dibedakan ya, mana yang muannats dan mana yang musanna. Kadang-kadang orang susah untuk membedakan ya. Muannats dan musanna itu berbeda. Muannats itu perempuan, musanna itu dua. Biasanya kalau musanna itu tasniyah, isim tasniyah juga bisa. Nah, untuk membedakan antara mudzakkar dan muannats, berikut ini disebutkan berbagai macam jenis isim muannats yang menunjukkan identitas perempuan. Itu yang pertama adalah nama yang biasa untuk dipakai bagi perempuan. Nama yang biasa dipakai untuk perempuan, misalnya Zainab. Jadi walaupun Zainab itu tidak ada tak di belakangnya, tapi biasa dipakai oleh perempuan. Nah, maka itu juga disebut dalam kategori muannats. Muannats yang apa? Karena nama berarti muannats yang ma'rifah. Kemudian Khadijah, kalau Khadijah jelas. Kalau ada nama Khadijah, nah berarti Khadijah untuk nama perempuan muannats ya, apalagi ada taknya di belakang. Kemudian nama kota, nama negara, itu juga diidentifikasi perempuan. Identifikasi saja ya, bukan substansinya, bukan, tapi identifikasinya. Jadi misalnya kalau misalnya Mesir ya, Misru itu nama negara, Misru itu subjek misalnya. Kalau kita kasih keterangan belakangnya, maka kita tambahkan jamilatun misalnya begitu. Mesir itu indah misalnya ya. Tidak boleh Misru jamilun, nggak boleh. Jakabiratun, begitu ya. Untuk kata yang mensifati Jakarta perempuan juga.
tidak kita katakan Jakarta kabirun, bukan, tapi Jakarta kabirotun. Nah, itulah pentingnya kita untuk mengidentifikasi perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga, nama anggota tubuh yang berpasangan, yaitu a'dha'ul badan al-mustawjah, anggota fisik yang berpasangan. Kalau yang nggak berpasangan itu hukumnya mudzakkar. Kalau yang berpasangan, tangan, ya, kaki, kemudian ini apa itu? Mata, ainun, juga apa lagi ya? Telinga, ya. Ada diskusi ya yang menunjukkan tentang kecintaan Allah kepada hambanya. Fakuntu apa itu? Yadahu wa idza ahbabtuhu fa itu ya. Kalau aku cinta kepadanya, maka aku menjadi tangannya, allati yabtishu biha, ya. Yang menjadi tangannya yang dia pakai untuk mengambil sesuatu. Warijlahu allati yamshi biha. Aku menjadi manapun. Nah, jadi ada kata-kata di situ biha dan sebagainya, itu kembali kepada pasangan, ya. Ainun. Apa itu, ya? Jadi ainun. Kemudian yadun, rijlun. Itu anggota tubuh yang berpasangan, itu dihukumi perempuan. Yang keempat adalah sifat ini. Sifat wanita. Sifat yang khusus dimiliki oleh wanita. Misalnya dia murdiun, menyusui. Menyusui hanya dimiliki oleh wanita. Hamilun, wanita yang hamil. Jadi enggak perlu kita mengatakan imra'atun hamilatun, enggak perlu. Karena tidak ada laki-laki yang hamil, enggak ada. Haidun, yang haid. Misalnya seorang perempuan Fatimah haidun, berarti dia sedang haid. Tidak perlu Fatimah haidotun, ya. Ada tak bulat di belakang, namanya tak marbutoh. Tak yang terikat, yang bulat, ya. Itu juga menunjukkan arti perempuan. Seperti muslimatun tadi sudah kita sebutkan, sobiratun. Jamak taksir, nah ini khusus ini, ya. Jamak yang tidak beraturan, nanti ada pembahasan di pembagian ini, sisi jumlahnya. Jamak yang tidak beraturan, itu juga dihukumi perempuan. Misalnya masjid menjadi masajidu, ya. Kemudian apa itu? Apalagi nisa, ya, nisa itu dari niswah. Kemudian yang lainnya bisa kita, ya, tambahkan sendiri, ya. Nanti untuk prakteknya bisa kita buka Al-Qur'an. Catatannya, ada banyak sekali isim yang tidak mempunyai tanda muannats namun termasuk isim muannats. Seperti kata-kata jahannam. Yauma naqulu li jahannama halim talakti. Pada hari itu Allah berfirman kepada neraka jahanam, halim talakti, apakah kamu sudah penuh? Wa taqulu, jahanam menjawab, bukan yakulu, ya, tapi taqulu, hal mim mazid, apakah masih ada tambahannya Allah? Seberapapun tambahannya itu ditampung, ya, tidak ada kata cukup. Nah, jadi jahanam itu dalam identifikasi perempuan. Ardun juga sama. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Lihatlah bagaimana bumi itu dihamparkan. Bukan sutiha, tapi sutihat. Kemudian nar itu juga api, neraka juga statusnya adalah perempuan, ya. Sehingga ketika tidak ada tanda-tandanya, untuk mengetahui apakah suatu isim termasuk muannas atau mudzakkar, biasanya merujuk kepada kamus. Banyak menelaah kitab atau sering berinteraksi dengan orang Arab. Jadi sekali lagi dalilnya adalah Al-Qur'an dan hadis. Penggunaannya seperti apa, itulah yang nantinya
itu dipakai untuk kita sehari-hari. Identifikasinya seperti apa dalam Al-Quran ya. Seperti kata nafsun ya. Nafsun itu sudah kita sampaikan masuk dalam kategori mu'annats. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Bukan ya ayyuhan nafsu ya, tapi ya ayyatuha an-nafsu al-mutmainnatu. Jiwa yang tenang, bukan an-nafsu al-mutmainnu. Itu pula yang menjadi, mohon maaf agak melenceng sedikit ya. Di awal surat An-Nisa kita bisa baca ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa al-ayah. Ayat ini perlu kita jelaskan sedikit saja ya. Jadi ya ayyuhan nasu, wahai manusia, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Kenapa wahidah? Majazi, perempuan secara majazi, kiasannya ya. Ayat ini jangan disalah ya. Bahwasanya manusia itu sumbernya awalnya dari Hawa. Hawa diciptakan sebelum Nabi Adam. Buktinya itu An-Nisa ayat 1 itu kan. Nah, ini syubhat ya. Jadi Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam setelah Nabi Adam. Nabi Adam itu kenapa di sini dikatakan wahidah? Karena mensifati nafsunnya, bukan mensifati manusianya, tapi dilihat dari sisi posisi nafsun atau identifikasi kata-kata nafsun itu masuk mu'annats majazi ya. Jadi banyak sekali penggunaan itu di dalam Al-Quran, nafsun masuk dalam kategori mu'annats majazi. Baik, yang kedua, ada isim yang mempunyai tanda mu'annats namun termasuk mudzakkar. Contohnya Muawiyah ya, bin Abi Sufyan, Hamzah bin Abdul Muthalib, Thalha bin Ubaidillah, nama-nama sahabat itu ada tak belakangnya tapi laki-laki, termasuk khalifah. Kita lihat di beberapa masjid ya, barangkali masih ada sekarang. Kalau biasanya tahun lalu Ramadan di masjid-masjid jamaahnya, barangkali sekarang kan masih ada sebagian di rumah ya. Kalau masih ada di masjid, untuk mengingat-ingat ini rakaat ke-4, rakaat ke-8 ya, biasanya setiap 4 rakaat ya, itu disebutkan al-khalifatul ula misalnya ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu bagi yang paham bahasa Arab itu batin saja dalam hatinya, al-khalifah kaula. Nah, al-khalifah awal, bacanya al-awwal. Walaupun ada tak belakangnya, tapi tak ini bukan menunjukkan perempuan, karena ini aslinya adalah untuk laki-laki. Tidak ada khalifah yang perempuan, nggak ada. Al-khalifatul awwal, al-khalifatul tsani, al-khalifatul tsalits dan ar-rabi ya. Itu adalah untuk laki-laki. Yang ketiga, para pemirsa yang berbahagia, pembagian isim ditinjau dari segi jumlah bilangannya. Ada isim mufrad, isim mutsanna, dan ada isim jamak. Isim mufrad berarti menunjukkan jumlahnya 1. Ini 1, baik itu mufrad mudzakkar ataupun mufrad muannats ya. Kemudian mutsanna itu jumlahnya 2, yang biasanya cirinya diakhiri alif nun atau ya nun, muslimani atau muslimaini. Waja'alna muslimaini laka ya, doanya Nabi Ibrahim. Wa arina manasikana wa tub alaina. Apa itu doanya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya. Apa ini? Jadi
wa ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak ya. Di ayat yang lain kayaknya ya. Jadi jadikanlah saya dan Ismail ini muslimaini laka, dua orang yang muslim ya. Kapan muslimani, kapan muslimaini itu tergantung pada posisinya. Kemudian jamak ini saya tuliskan mudzakkar muannats, ada jamak taksir yang tidak beraturan ini sama dengan ini. Yang tidak sesuai dengan kaidahnya itu ada beberapa, memang ada panduannya, tapi biasanya ini panduannya di kamus atau kebiasaan kita ya. Kenapa masjidun bukan masjiduna tapi masajidu? Karena ayatnya ada wa annal masajida lillahi. Jadi itu tadi bahasa Arab itu punya dalil sehingga kita nggak bisa bantah penggunaan masjid dijamakkan menjadi masajid itu Al-Qur'annya ada, hadisnya ada. Tidak perlu kita tambahi. Orang miskin misalnya masakin, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kenapa bukan miskinuna? Karena jamaknya masakin itulah yang dipakai di Al-Qur'an. Masakinu ya. Itu orang-orang miskin. Kalau masakinu itu tempat tinggal. Nah, berbeda antara ada yaknya dan tidak ada yaknya, itu artinya berbeda. Tentang surga ya. Itu menjadi wa masakina thayyibatan fi jannati 'adn di surat As-Saff. Wa masakina thayyibatan, tempat-tempat tinggal yang baik nanti di surga. Itu enggak ada yaknya. Tapi kalau masakin panjang itu berarti menunjukkan orang-orang miskin. Kalau masakinu orang miskin jamak dari miskinun, kalau masakinu tempat-tempat tinggal itu jamak dari maskanun, tempat tinggal. Jadi memang ada kemiripan tapi mufradnya berbeda. Baik, itu jamak taksir ya, yang jumlahnya banyak dalam Al-Qur'an. Kemudian ya, untuk jamak mudzakkar salim ya, biasanya ada tambahannya salimnya. Kenapa? Salim itu berarti selamat dari perubahan. Kalau jamak taksir berarti jamak yang berubah dari isim mufradnya. Taksir itu artinya pecah. Jadi dia pecah dari kata bentuk tunggalnya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, untuk tambahan ini, latihan ini kemarin mudah-mudahan sudah ada yang melaksanakan ya tugas dan latihannya tentang membedakan mana isim, fi'il, huruf dan keterangan masing-masing ya di awal-awal surat Al-Baqarah atau di Al-Fatihah itu. Nah, ini tugas latihan berikutnya. Carilah 3 contoh untuk masing-masing ini. Contoh ini bisa di screenshot atau ini nanti bisa ya. Jadi coba ya, cari, jadi satu isim itu punya 1 kata ya, maksudnya ya, untuk kata benar. Ini dicari 3 identitas ini. Dari sisi jelas dan tidaknya, mana dia, ma'rifah misalnya. Dari sisi kelaminnya, misalnya mudzakkar, oke. Dari sisi jumlahnya berapa? Nah, gitu ya. Coba saya cari ya di dalam surat Al-Fatihah ya. Nanti disebutkan kira-kira ini masuk jenis apa. Saya kasih contohkan begini misalnya ya. Misalnya alladzina, berarti dia ma'rifat ya, mudzakkar jamak ya. Mudzakkar jamak atau jamak mudzakkar bisa ya. Jadi satu kata itu punya 3 identitas ini. Al-ghaib. Ayo, al-ghaib ini apa? Masuk ma'rifah, terus mudzakkar, mufrad. Misalnya al-akhirah, ini sudah ada contohnya. Al-akhirah berarti
Ma'rifah muannats mufrad. Ya. Misalnya raibah, la raibah, itu juga sama. Itu juga isim juga. Raibah berarti nakira, terus mudzakkar mufrad. Ya, jadi masing-masing ada identitasnya sendiri-sendiri. Ya. Maka coba dipelajari di rumah masing-masing, diidentifikasi. Jadi antara satu kata ini sudah saya contohkan, nanti diteruskan ya. Isim ma'rifat mudzakkar mufrad. Dari sisi jelas dan tidaknya ada alnya ini masuk ya, dalam diawali oleh al. Mudzakkar karena dia kata benda yang tidak ada identitas perempuannya. Kemudian mufrad karena bentuknya atau jumlahnya satu. Jamak dari Alkitab apa? Al-Kutub. Al-Kutubus Sittah misalnya. Yaitu kitab hadis yang 6 ya. Al-Kutubus Sittah. Jadi kutub itu jamak taksirnya, bukan kitabun, bukan begitu ya. Kalau kitabun ya itu enggak ada yang mengatakan begitu, tapi jamak Alkitab adalah Al-Kutub. Kemudian contoh al-muslimani. Ini ma'rifat mudzakkar musanna. Ini saya ambilkan secara acak-acak karena agak jarang penggunaannya dalam Al-Qur'an. Iya. Jadi ma'rifah mudzakkar musanna. Kemudian yang ketiga isim ma'rifah mudzakkar jamak. Itu al-muttaqin. Ini banyak ya. Kalau seperti ini banyak contohnya. Al-muflihun misalnya banyak. Jadi dari sisi ma'rifah ada alnya, mudzakkar ini untuk laki-laki, jamak banyak. Kalau perempuan yang jamak apa bahasa Arabnya? Wanita muttaqin, wanita-wanita yang bertakwa. Ya, agak susah ya. Memang jarang digunakan, di Al-Quran juga jarang ya. Kita cari dulu caranya ya. Kita cari dulu mufradnya apa al-muttaqin ini. Mufradnya kata bentuk tunggalnya al-muttaqin dihilangkan ya-nya menjadi al. Ini aslinya ada ya-nya, al-muttaqi. Ya, al-muttaqi, orang yang bertakwa. Kalau perempuan al-muttaqiyatu, satu. Nah, seperti itu, tapi jarang digunakan. Tapi maknanya memang seperti itu penggunaannya ya. Kemudian yang keempat, isim muannats yang ma'rifat, maksudnya yang ini sebenarnya kurang juga ya. Ini baru ma'rifat semua, nakirahnya belum. Ya. Nakirahnya berarti tambah 6 lagi. Ini kan ma'rifat semua. Nah, nanti tambah lagi isim nakirah yang mudzakkar mufrad ini bisa tambah totalnya 12 ya. 12 kali 3 ya lumayan ya. Maksudnya ya semampunya lah ya. Saya mohon maaf karena belum bisa konsentrasi dalam rangka ngoreksi ya. Jadi mungkin belum ada grup khusus ya. Barangkali nanti kalau dibutuhkan enggak apa-apa, tapi ini mengingat Ramadan juga kita perlu konsentrasi ibadah-ibadah yang lain, sehingga saya mohon maaf barangkali belum ada interaktif secara khusus ya. Jadi al-akhirah ini isim mudzakkar, isim muannats yang ma'rifah. Kemudian al-jannatan ya, di surat Al-Kahfi ashabul jannatain, sahibul jannatain ini muannats yang ma'rifah. Kemudian as-solihat muannats yang mudzakkar yang jumlahnya lebih dari 3 ataupun lebih. Ini 2 ya. Jadi seperti itu para pemirsa yang berbahagia, dalam hal penggunaan ma'rifah, kemudian penggunaan musanna, dalam hal identitas ya, kemudian dalam jumlah, ini penting dalam rangka supaya membedakan antara kata-kata tertentu ya. Itu jelas. Insya Allah nggak perlu kita merasa kok susah, enggak. Insya Allah ini nanti ya bahasa itu seperti orang nyetir mobil lah ya.
Kalau kita hanya teori, gak dipraktekkan ya repot. Seperti orang berenang juga. Orang renang itu kan kalau teori, nanti kalau masuk air, jangan bernafas dalam air misalnya. Kemudian badan harus condong misalnya, ya, harus kakinya dibuka, kemudian ditendang misalnya. Kalau hanya teori di darat susah, nah, maka yang gampang cemplungkan ke air, nah, nanti dia secara naluri bisa mempraktekkan itu ya. Bahasa juga begitu. Kalau kita bahasa teori seperti ini, wah kok kelihatan susah ya. Tapi insya Allah kalau langsung dipraktekkan itu, oh ternyata mudah dan fungsi-fungsinya ya. Kita coba untuk memadukan antara teori yang ada di sini dengan Al-Quran, bagaimana penggunaan kata-kata tertentu dalam Al-Quran, supaya nanti bisa ada kejelasan. Misalnya, qala ta'ala innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang kafir itu sama saja kepada mereka. Coba saya tanya sekarang. Alladzina itu mufrad atau jamak? Jamak ya. Kemudian kalau jamak berarti masing-masing itu menyesuaikan. Innalladzina kafaru, kafarunya dijamakkan. Sawa'un alaihim, himnya juga jamak. Jadi paling tidak ada 3 kesesuaian di sini. Alladzina kafaru alaihim. Ada 3 kesamaan di sini. Kalau dirubah, sesungguhnya orang yang kafir itu sama saja kepadanya, bukan kepada mereka. Alladzina, kita cari bentuk mufradnya apa? Alladzina kan banyak jamak. Kalau bentuk mufradnya apa? Kafaru kan fi'il madhi jamak. Orang yang satu kafir. Kemudian alaihim jamak. Kalau tunggal berarti, kalau alaihim kan jamak. Kalau tunggal berarti alaihi. Nah seperti itulah. Jadi innalladzi, ketika pelaku berbeda jumlah, maka kata kerja juga menyesuaikan perbedaannya seperti itu. Ya. Kemudian misalnya ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Dan di antara orang-orang annas. Baik. Annas ini jamak atau mufrad? Ya, annas itu jamak atau mufrad? Mufrad. Nah, ini memang ada catatan khusus memang ya. Tinggal dicari dulu dalam Al-Quran. Ya. Kira-kira Allah Ta'ala ketika menfirmankan dengan kata-kata annas, kira-kira tunggal apa jamak ya? Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayah misalnya. Ya ayyuhan nasu, kalian manusia, u'budu. U'budu berarti jamak apa mufrad? Jamak ya. Kalau satu, ya ayyuhan nasu u'bud, kan begitu. Rabbakum, jamak apa mufrad? Kalau tunggal berarti rabbaka. Nah, jamak. Nah, itulah yang saya maksudkan, dalilnya itu seperti annas. Apakah bisa disamakan antara annas dengan insan? Ada kesamaan tapi juga ada perbedaannya. Insanun itu bukan dijamakkan menjadi nas, bukan. Insanun itu jamaknya adalah unasun.
ya, menjadi unasun. Ya mirip dengan an-nisa lah. An-nisa juga jamak perempuan, tapi tunggalnya apa itu juga susah kita nyarinya. Ada juga niswatu, niswatu juga jamak juga ternyata ya. Jadi ada kata-kata tertentu yang memang jumlahnya banyak tapi tidak ada bentuk tunggalnya. Itu memang pengecualian ya. Nah, sedangkan di sini wa minan nasi may yaqulu, kenapa yaqulu bukan yaquluna? Karena kembalinya kepada man. Man itu tunggal ya, dihukumi tunggal. Bisa untuk tunggal, untuk jamak, tapi di sini karena diposisikan tunggal berarti yaqulu. Seperti ba'dun nas, sebagian manusia, ba'dun nas sholli fil masjid, sebagian manusia sholatnya di masjid. Kita nggak mengatakan ba'dun nas yusholluna, bukan ya, tapi ba'du itu dihukumi adalah mufrad atau dihukumi tunggal ya. Baiklah para pemirsa yang berbahagia, saya kira itu untuk pertemuan kedua. Mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah kepada kita semuanya, memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga bisa kuat ya dalam belajar bahasa Arab yang perlu kesabaran. Isbiru wa sabiru wa rabitu, perlu kesabaran. Bagi pemirsa sabar untuk meluangkan waktunya, bagi saya sabar untuk menyampaikan. Kalau nanti bisa interaktif, saya sabar dalam menghadapi ketidaktahuan ya dari pendengar ya. Itu semuanya kita butuh kesabaran ya. Barang siapa yang tidak menikmati, tidak bisa sabar dalam menikmati kelelahan dalam berilmu, maka silahkan dia untuk kata-kata mutiaranya itu ya, dia akan mengalami kebodohan ya selamanya ya. Taib, jazakumullahu khairan katsiran ala husni ihtimamikum wa asa an naltaqi fi waqtin akhar wa fursatin ukhra insyaallah. Wa naktafi ila hadzal qadar bi hamdalah wa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.